Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari SMPN 3 Malang akan menjelaskan terkait soal PISA yang terdiri dari soal gravity dan soal speed of running car. Sebelum kelompok kami menjelaskan terkait soal PISA, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Imro'atus Sholihah, Fahardesi Saputra, dan Unzil Makfiroh Firdausi. Soal PISA yang pertama yaitu gravity. Untuk pertanyaan 3.1, the purpose of earth of this letter is to the answer present an opinion about gravity. Nah, dari pertanyaan ini yaitu apa tujuan dari penulisan surat tersebut? Nah, jawabannya yaitu menjelaskan opini tentang gravity. Jadi dalam dua surat di sini ada berisikan tentang opini dari Helga dan Sophia tentang gravity. Langkah-langkah berpikir untuk memperoleh penyelesaian yaitu yang pertama dengan cara membaca teks terlebih dahulu, kemudian mencari gagasan utama dalam teks atau hal yang menjadi pokok permasalahan. Jadi dari surat opini tentang Helga dan Sophia kita mencari dulu tujuan dari penulisan dari kedua surat tersebut terkait membahas tentang apa. Nah, di sini berhubung Helga dan Sophia itu membahas tentang opini terkait gravity, maka jawabannya itu yang option B, yaitu present an opinion about gravity atau menjelaskan opini tentang gravity. Pertanyaan 3.2, why does Sophia refer to advertising? The answer, because she thought that advertising is more acceptable in society. Then gravity even thought both of these things are bought on the street with no need for permission to everyone. Nah, mengapa Sophia lebih merujuk pada periklanan? Nah, di sini karena menurutnya iklan itu lebih bisa diterima di masyarakat dibandingkan gravity. Padahal kedua hal tersebut sama-sama ada di jalanan yang tidak memerlukan izin semua orang. Langkah-langkah penyelesaian pada pertanyaan 3.2 yaitu dengan cara mengingat kembali permasalahan yang ada dalam teks pendapat Sophia. Nah, karena di sini Sophia itu membandingkan gravity dengan iklan, maka kita mencari poin terkait opini Sophia tentang iklan. Kemudian yang kedua, mengonfirmasi permasalahan dengan membaca kembali bagian yang menjadi pokok penting terkait advertising. Nah, di sini kita mengecek kembali apakah permasalahan yang disampaikan Sophia itu sesuai dengan yang ada dalam suratnya. Kemudian yang ketiga, membuat jawaban. Nah, jawaban yang kita ambil yaitu karena Sophia itu merujuk pada iklan, alasannya mengapa? Nah, di sini kami berpendapat bahwa menurut Sophia, iklan itu lebih bisa diterima oleh masyarakat dibandingkan gravity. Padahal gravity dan iklan keduanya itu berada di jalanan dan tidak memerlukan izin semua orang. Pertanyaan 3.3, which of the two letters do you agree with? Explain your answer by using your own word to refer to what is said in one or both of the letters. The answer, I agree with Helga. Helga said that creativity is admirable, but people should be ways to express themselves that do not inflict extra cost upon society. So, as long as it does not harm the community, for example, if you get permission or are asked to make graffiti, somewhere that is permissible. Regarding Sophia opinion, it is true that sometimes there are advertisements that no need permission to everyone. However, I am the opinion that advertisements are less detrimental to society because they are more useful for older people and do not require a lot of money to remove or take them down. Nah, maksud dari pertanyaan 3.3 yaitu
Manakah dari dua penulis surat yang Anda setujui? Jelaskan jawaban Anda dengan menggabungkan kata-kata Anda sendiri untuk merujuk pada apa yang dikatakan dalam salah satu atau kedua surat tersebut. Nah, di sini saya setuju dengan pendapat Helga. Mengapa? Karena Helga mengatakan di dalam suratnya bahwa kreativitas itu patut diacungi jempol. Namun, masyarakat harus menemukan cara untuk mengekspresikan diri mereka yang tidak menimbulkan kerugian tambahan bagi masyarakat. Nah, jadi sepanjang tidak merugikan masyarakat, misalnya kalau meminta izin dan mendapatkan izin tersebut, atau dengan cara diminta untuk membuat grafiti, maka itu tidak dipermasalahkan. Nah, sedangkan mengenai pendapat Sophia, memang terkadang terdapat iklan yang tidak memerlukan izin untuk ke semua orang. Namun, menurut saya iklan tersebut tidak terlalu merugikan masyarakat karena lebih bermanfaat bagi orang lain dan tidak membutuhkan biaya yang besar untuk menghapus atau menjatuhkannya. Langkah-langkah untuk memperoleh solusi dari pertanyaan 3.3 yaitu dengan yang pertama, mengingat kembali terkait pendapat yang disampaikan oleh Helga dan Sophia. Karena dalam pertanyaan kita diminta memilih setuju pada pendapat yang mana, jadi kita membaca kembali tentang opini yang disampaikan oleh Helga dan Sophia. Kemudian yang kedua, mencari pokok penting dalam teks yang dapat menguatkan pendapat saya dalam menjawab pertanyaan. Nah, karena di sini saya setuju dengan pendapat Helga, maka perlu saya baca lagi dan menggali informasi yang disampaikan oleh Helga sehingga bisa memperkuat pendapat saya. Kemudian yang ketiga, membuat pendapat tentang mana yang selaras dengan pendapat saya. Nah, sesuai yang sudah saya sampaikan di sini, saya lebih setuju dengan pendapat Helga. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 3.4, di mana kita disuruh memilih dari dari surat itu yang menurut kita setuju yang mana. Terus penyampaian bahasa dan juga penulisannya itu yang lebih enak dipahami antara surat Helga dan juga surat Sophia itu yang mana. Untuk jawabannya, the better letter is Helga's letter because Helga's letter is easier to understand by making her opinion explicit regarding her disagreement with graffiti which damage public facilities and harm society. Artinya, surat yang lebih baik menurut kami adalah surat dari Helga. Mengapa? Karena surat Helga itu lebih mudah untuk dipahami, dan juga Helga menyatakan pendapatnya secara eksplisit. Selanjutnya, untuk langkah-langkah berpikir untuk menemukan solusi tersebut adalah pertama, dengan mengingat kembali teks, ya, untuk mengetahui teks yang mana yang lebih mudah untuk dipahami. Terus yang kedua, membaca kembali penguatan-penguatan terkait pendapat saya terhadap konten yang ada di dalam kedua teks tersebut. Dan yang ketiga, itu membuat pendapat tentang teks mana yang lebih baik, sehingga saya memilih teks Helga yang menurut kami itu teks yang lebih baik dan enak untuk dipahami. Selanjutnya, mengidentifikasi fondasi CT yang digunakan untuk menjawab soal grafiti. Yang pertama yaitu dekomposisi. Nah, dalam soal unit grafiti terdapat teks dan beberapa pertanyaan. Setiap pertanyaan harus dijawab satu per satu secara berurutan. Hal itu
untuk mempermudah langkah pengerjaannya. Nah, misalnya tidak membaca pertanyaan kedua sebelum pertanyaan pertama dipahami dan berusaha untuk dijawab. Mungkin seperti itu untuk dekomposisinya. Kemudian yang kedua yaitu pengenalan pola. Nah, dalam hal ini setiap pertanyaan pasti berkaitan dengan isi dari teks bacaan tersebut, sehingga untuk menghemat atau mengefisiensi waktu, kami membaca pertanyaan terlebih dahulu, kemudian membaca teks sehingga menemukan jawaban yang dimaksud. Begitu seterusnya untuk setiap pertanyaan atau setiap nomor pertanyaan. Terus yang ketiga yaitu abstraksi. Dalam hal ini, untuk menemukan solusi, maka yang menjadi fokus adalah hal yang ditanyakan saja. Artinya, memahami pertanyaan sehingga menemukan kata kunci yang berkaitan dengan solusi yang hendak kita temukan. Terus fondasi yang terakhir atau fondasi yang keempat yaitu algoritma. Dalam hal ini, setiap pertanyaan dijawab sesuai dengan langkah-langkah dari dekomposisi hingga abstraksi, yaitu dengan membaca pertanyaan satu persatu, kemudian mencari fokus pertanyaan tersebut yang kaitannya ada di dalam teks, sehingga kita menemukan jawaban dari pertanyaan yang dimaksud. Nah, mungkin begitu fondasi CT untuk mengerjakan soal dari gravity ini. Selanjutnya memasuki soal yang kedua, yaitu mengenai soal matematika unit 7 yang bertemakan speed of racing car. Nah, diketahui pada grafik seperti itu ya, kecepatan mobil balap yang mempunyai lintasan 3 km ya. Langsung saja untuk soal nomor 71. What is the approximate distance from the starting line to the beginning of the long straight section of the track? Nah, di situ ditanyakan bahwa berapa jarak lintasan terpanjang yang lurus, dan kita memilihnya jawaban yang B, yaitu 1,5 km. Adapun langkah berpikir untuk jawaban ini adalah yang pertama membaca pertanyaan dan memahaminya, yang kedua menemukan fokus pertanyaan. Nah, di sini fokus pada kata-kata the beginning of the long straight section, yaitu mencari garis lurus yang terpanjang. Selanjutnya kita menentukan jarak dari starting line atau titik awal ke jalan lurus yang terpanjang. Dan disinilah ditemukan jawaban bahwa jarak atau dari pertanyaan yang dimaksud adalah jawaban yang B, yaitu 1,5 km. Oke, selanjutnya question 7.2. Nah, di situ ada pertanyaan, where was the lowest speed recorded during the second lap? Nah, itu ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama at the starting line, terus B at about 0.8 km, C at about 1.3 km, D halfway around the track. Nah, kami memilih jawaban yang C, yaitu at about 1.3 km. Untuk langkah-langkah berpikir dalam menemukan solusi soal tersebut adalah pertama, dengan membaca pertanyaan, selanjutnya melihat pada grafik
sesuai dengan fokus pertanyaan tersebut. Yang ketiga, menemukan jawaban atau menentukan jarak ketika mobil melaju dengan kecepatan yang paling rendah, dan kami memilih jawaban yang C, yaitu 1,3 km. Okay, the next question is question number 7.3. The question is, what can you say about the speed of the car between the 2.6 km and 2.8 km marks? So the answer is, the speed of the car is increasing. Jadi langkah-langkah berpikir saya dalam menemukan solusi ini yaitu yang pertama, membaca pertanyaan. Yang kedua, melihat grafik untuk melihat fokus pertanyaan tersebut, kemudian dikaitkan dengan grafik. Lalu kita melihat grafik yang menyimbolkan jarak 2,5 km dan juga 2,8 km. Lalu yang ketiga, melihat data kecepatan pada jarak tersebut. Jadi dari jarak 2,5 hingga 2,8 km, kita lihat kecepatan mobil tersebut. Nah, sehingga kita menemukan solusi apakah kecepatan itu konstan, meningkat, atau menurun. Jadi jawabannya ketika melihat grafik yaitu the speed of the car is increasing. So the next question is question 7.4. The question is, here are picture of 5 tracks. Along which one of these tracks was the car driven to produce the speed graph shown earlier? So jadi the answer is B. Langkah-langkah berpikir saya dalam menemukan solusi ini yaitu yang pertama, melihat bagian awal grafik yang menyimbolkan jarak. Karena jarak dari starting line pendek, kemudian kecepatannya turun, maka saya mencari jalur yang memiliki kondisi yang serupa. Maka diperoleh jalur A, B, D, dan E. Lalu langkah selanjutnya adalah melihat berapa kali kecepatan mobil turun pada grafik. Ketika melihat grafik, kita menemukan terdapat 3 kali penurunan kecepatan. Lalu diperoleh jalur B dan D. Lalu langkah selanjutnya adalah pada grafik terdapat momen di mana kecepatan itu ada kecepatan konstan sebanyak 3 kali sebelum atau sesudah menurunkan atau menaikkan kecepatan, sehingga diperoleh jalur B. Lalu selanjutnya adalah penguraian 4 fondasi computational thinking. Yang pertama adalah dekomposisi. Dalam solusi speed of racing car terdapat grafik dan beberapa pertanyaan. Setiap pertanyaan harus dijawab satu persatu secara berurutan agar memudahkan langkah pengerjaannya. Lalu fondasi yang kedua adalah pengenalan pola. Dalam soal unit ini, kita mengingat kembali cara membaca grafik yang berkaitan dengan kecepatan dan jarak. Fondasi yang ketiga adalah abstraksi. Untuk menemukan solusi, maka yang menjadi fokus adalah hal yang ditanyakan saja. Artinya, ketika fokus pertanyaan sudah diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah melihat grafik di bagian yang dimaksud. Fondasi CT yang keempat atau yang terakhir adalah algoritma. Setiap pertanyaan dijawab sesuai dengan langkah-langkah, mulai dari dekomposisi hingga abstraksi, yaitu dimulai dengan membaca pertanyaan satu persatu, kemudian mencari fokus pertanyaan, kemudian mengaitkannya dengan grafik, hingga menemukan jawaban yang dimaksud. Itulah presentasi dari kelompok PPL SMP Negeri 3 Malang yang beranggotakan Imro'atus Sholihah, Farhad Desi Saputra, dan Uzil Maghfirah Firdausi terkait soal PISA yang berjudul Gravity dan Speed of Racing Car. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.